shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Abraham Lincoln lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 dari pasangan Nancy dan Thomas Lincoln di Hardin County, negara bagian Kentucky. Kemudian, pada tahun 1816, keluarganya pindah ke Indiana Selatan. Sewaktu kecil, Lincoln hanya mengenyam pendidikan sekolah dengan waktu yang singkat karena ia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Pada tahun 1830, keluarganya pindah lagi ke Illinois Selatan. Di sana, Lincoln bekerja di perusahaan perahu yang mengangkut barang-barang menyusuri sungai Mississippi ke New Orleans. Tak lama kemudian, Lincoln pindah pekerjaan dengan menjadi kepala kantor pos. Semenjak saat itu, Lincoln menjadi tertarik dengan kehidupan politik, di mana ia kemudian terlibat dengan politik lokal sebagai pendukung Partai Whig. Partai tersebut memenangkan pemilihan legislatif di negara bagian Illinois pada tahun 1834. Sama seperti tokoh-tokoh Partai Whig, yaitu Henry Clay ataupun Daniel Webster, Lincoln memiliki ambisi untuk menentang perbudakan di Amerika Serikat, serta berkeinginan untuk merubah fokus perekonomian Amerika Serikat dari yang tadinya pertanian menuju perdagangan. Pada saat itu, Lincoln terus belajar hukum sendiri dan lulus ujian sebagai pengacara pada tahun 1836. Pada tahun berikutnya, ia pindah ke Springfield di Illinois. Selama beberapa tahun berikutnya, Lincoln bekerja sebagai pengacara sehingga dapat melihat kehidupan berbagai macam orang. Pada tahun 1842, Lincoln menikah dengan Mary Todd. Dari pernikahan itu, Lincoln memiliki 4 orang anak. Akan tetapi, hanya satu anaknya yang hidup sampai mencapai usia dewasa, yaitu Robert Todd Lincoln, yang meninggal pada tahun 1926. Pada tahun 1846, Lincoln memenangkan pemilihan Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Di kursi pemerintahan tersebut, Lincoln memiliki pendirian yang sangat kuat, di mana ia mengutuk invasi Amerika Serikat ke Meksiko. Selain itu, Lincoln merupakan salah satu orang yang menentang keras Perang Meksiko-Amerika pada tahun 1846. Tindakan Lincoln ini mendapat citra buruk dari pemerintahan Presiden James K. Polk, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Sejak saat itu, Lincoln memutuskan untuk keluar dari panggung politik. Akan tetapi, pada tahun 1854, ada satu penyebab di mana Lincoln memilih untuk kembali ke panggung politik Amerika Serikat. Penyebab tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Kansas Nebraska. Undang-undang tersebut berisi tentang hilangnya kekuatan federal di negara bagian dalam masalah perbudakan, di mana para pemilih di setiap wilayah tersebut memiliki hak untuk memutuskan apakah wilayah tersebut harus menjadi negara budak atau bebas. Setelah pengesahan itu, Lincoln menentang keras Undang-Undang Kansas Nebraska karena undang-undang tersebut dapat memberikan perluasan terhadap perbudakan di Amerika Serikat. Menurut Lincoln, perbudakan adalah sebuah praktik yang melanggar prinsip paling dasar dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat itu sendiri. Untuk dapat mengeluarkan aspirasinya, Lincoln bergabung dengan Partai Republik yang baru berdiri karena Partai Whig sudah hancur dan kebanyakan anggotanya pindah ke dalam Partai Republik. Selain itu, Partai Republik pada awalnya dibangun untuk menentang perluasan perbudakan di Amerika Serikat. Ideologi tersebut sejalan dengan ideologi dari Abraham Lincoln. Pada tahun 1856, Lincoln mencalonkan diri sebagai senat.
Pada bulan Juni, Lincoln menyampaikan pidatonya yaitu House Divided dengan garis besarnya bahwa pemerintahan Amerika Serikat tidak dapat bertahan dengan setengah budak dan setengah bebas. Lincoln kemudian berhadapan dengan Douglas di dalam serangkaian perdebatan terkenal. Di dalam pemilihan Senat tersebut, Lincoln kalah. Meskipun Lincoln kalah di dalam pemilihan tersebut, akan tetapi reputasinya meningkat di negara-negara bagian utara. Pada tahun 1860, setelah Lincoln menyampaikan pidatonya di kota New York, Lincoln semakin dikagumi oleh orang-orang Amerika, khususnya orang-orang Amerika Utara. Kemudian, pada bulan Mei tahun 1860, Partai Republik menominasikan Abraham Lincoln sebagai calon presiden dari Partai Republik. Di dalam pemilu Amerika Serikat tahun 1860, Lincoln menghadapi Stephen A. Douglas dari Partai Demokrat Utara, John C. Breckinridge dari Partai Demokrat Selatan, dan John Bell dari Partai Persatuan Konstitusi. Dalam perhitungan hasil suara pemilu Amerika Serikat tahun 1860, Lincoln tidak mendapat satupun suara dari negara-negara selatan. Akan tetapi, di negara utara banyak yang memilih Lincoln. Sedangkan di negara selatan, suara terbagi untuk Breckinridge dan John Bell. Dengan Lincoln memenangkan sebagian besar suara di utara dan membawa Electoral College untuk memenangkan Gedung Putih. Di dalam pemerintahannya, Lincoln kemudian membangun kabinet yang sangat kuat yang terdiri dari banyak saingan politiknya seperti Seward, Salmon P. Chase, Edward Bates, dan Edwin M. Stanton. Setelah Abraham Lincoln dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16, 7 negara bagian selatan memisahkan diri dari Amerika Serikat dan membentuk pemerintahan baru yaitu Konfederasi Amerika. Lincoln kemudian memerintahkan armada Union untuk memperkuat Fort Sumter di South Carolina. Akan tetapi, tak lama kemudian Fort Sumter dibombardir oleh meriam Konfederasi. Hal tersebut menjadi penyebab awal Perang Saudara Amerika yang berkecamuk sampai 4 tahun lebih. Di dalam Perang Saudara Amerika, Konfederasi memiliki jenderal-jenderal Amerika terbaik seperti Robert E. Lee ataupun Presiden Konfederasi sendiri yaitu Jefferson Davis yang merupakan lulusan West Point, pahlawan Perang Meksiko dan mantan Sekretaris Perang Amerika. Sedangkan Abraham Lincoln tidak memiliki karir cemerlang satupun di dalam peperangan, sehingga Perang Saudara Amerika merupakan pengalaman pertama baginya di mana ia memiliki peran penting di dalamnya. Akan tetapi, seiring berjalannya perang, Lincoln terbukti menjadi seorang pemimpin yang hebat dengan cepat belajar mengenai strategi dan taktik perang. Di dalam Perang Saudara, Lincoln selalu mencari jenderal yang sesuai dengan kriterianya. Oleh sebab itu, Lincoln beberapa kali mengganti komando pasukan Union. Salah satunya adalah George McClellan, seorang jenderal yang banyak dicintai oleh pasukan Union. Akan tetapi, Lincoln menurunkan jabatannya sebagai komando pasukan Union di timur setelah gagal mengejar pasukan Lee setelah kemenangan Union di dalam pertempuran Antietam. Tak lama setelah pertempuran Antietam, Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi awal yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1863. Proklamasi tersebut berisi tentang pembebasan semua orang yang diperbudak di negara pemberontak yang tidak berada di bawah kendali federal. Meskipun di awal pemerintahannya, Lincoln pernah menyampaikan bahwa tujuan terpenting dalam perjuangannya adalah untuk menyelamatkan persatuan dan bukan untuk menyelamatkan atau menghancurkan perbudakan. Akan tetapi, pada kedepannya, tindakan Lincoln yang sebenarnya sesuai dengan ideologi awalnya, yaitu menghancurkan perbudakan di Amerika Serikat. Salah satu keberhasilannya adalah proklamasi emansipasinya yang nantinya akan mendukung pengesahan undang-undang konstitusional, yakni amandemen ke-13. Pada bulan Juli tahun 1863, Union mendapatkan 2 kemenangan besar, yaitu pertempuran Gettysburg di Pennsylvania dan kejatuhan Vicksburg di Mississippi.
Dua kemenangan tersebut merubah gelombang perang saudara Amerika. Di dalam pertempuran Gettysburg, Meade gagal melancarkan pukulan terakhir untuk mengajar pasukan Lee, sehingga di masa selanjutnya Lincoln akan memberikan komando pasukan timur kepada jenderal yang berhasil memenangkan pertempuran Vicksburg, yaitu Ulysses S. Grant. Kemudian, setelah terjadinya pertempuran Gettysburg pada bulan November tahun 1863, Lincoln menyampaikan pidato yang cukup singkat pada saat upacara peresmian pemakaman nasional Gettysburg. Pidato tersebut kemudian diterbitkan secara luas yang kemudian dikenal sebagai Gettysburg Address. Dalam pidato tersebut, Lincoln mengungkapkan tujuan perang, mengingat kembali babak pendiri, deklarasi kemerdekaan, dan kesetaraan manusia di negara Amerika Serikat. Pidato Lincoln di Gettysburg menjadi pidato yang paling terkenal dan yang paling banyak dikutip di dalam sejarah. Pada tahun 1864, Abraham Lincoln kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Lawan Lincoln dalam pemilihan itu adalah George McClellan dari Partai Demokrat, yang merupakan jenderal Amerika mantan komando pasukan Potomac Union. Sebenarnya, McClellan merupakan lawan politik yang sulit, akan tetapi kemenangan Sherman di Atlanta memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap dukungan bagi Lincoln dalam pemilu Amerika Serikat. Selain itu, kesalahan Partai Demokrat dalam berkampanye dapat memberikan kemenangan bagi Abraham Lincoln untuk dapat keluar sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam pidato pelantikannya yang kedua yang disampaikan pada tanggal 4 Maret tahun 1865, Lincoln menyampaikan tentang rekonstruksi selatan dan membangun kembali persatuan Amerika. Saat Sherman berbaris ke utara dengan melalui Carolina setelah melakukan pawai yang cukup terkenal, yaitu March to the Sea dari Atlanta. Di saat yang bersamaan itu juga, Lee menyerah kepada Grant di gedung pengadilan Appomattox di Virginia. Dengan peristiwa tersebut menandakan kemenangan Union sudah cukup dekat, sehingga pada tanggal 11 April Lincoln menyampaikan pidato mengenai penyambutan untuk kembalinya negara selatan ke dalam negara Amerika Serikat. Akan tetapi, Lincoln tidak memiliki cukup umur untuk melihat kemenangan Union dan kembalinya negara-negara selatan. Pada malam hari, tanggal 14 April tahun 1865, seorang aktor yang merupakan simpatisan konfederasi yang bernama John Wilkes Booth menyelinap ke ruang presiden di Rutherford di Washington DC. Ia kemudian melepaskan tembakan tepat di kepala belakang Lincoln. Lincoln kemudian meninggal pada dini hari tanggal 15 April tahun 1865. Pembunuhan Abraham Lincoln membuatnya menjadi martir nasional. Pada tanggal 21 April, sebuah kereta api yang membawa peti mati Lincoln meninggalkan Washington DC menuju ke Springfield di Illinois, di mana Lincoln akan dimakamkan di sana pada tanggal 4 Mei. Uniknya, kereta pemakaman Abraham Lincoln akan melakukan perjalanan dengan melalui 180 kota dan 7 negara bagian, sehingga orang-orang Amerika dapat memberikan penghormatan terakhir untuk presidennya. Pada masa sekarang, di Amerika Serikat, ulang tahun Abraham Lincoln bersamaan dengan ulang tahun George Washington, di mana kedua tokoh tersebut merupakan tokoh penting dalam sejarah Amerika, dikenang dan dihormati pada hari presiden yang jatuh pada hari Senin ketiga pada bulan Februari.